Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu, izinkan saya sebelum memulai mediator ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prayogi SH. Di sini saya ditunjuk oleh ibu-ibu di sini sebagai mediator. Baik, langsung saja kita lanjut ke perkenalan penggugat dan tergugat. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Risma sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya sebagai tergugat Elis Nurhayati dalam kasus ini. Siap, terima kasih Ibu Risma dan Ibu Elis. Baiklah, kita langsung lanjut saja ya. Bahwa berdasarkan pasal 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya itu melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, yaitu saya sendiri. Selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu gitu ya. Apa sih yang disebut mediasi itu? Jadi mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak ini saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu atau titik terang begitu ya. Jadi saya selaku mediator di sini akan memfasilitasi ibu di sini untuk bernegosiasi tentang permasalahan yang telah terjadi. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya itu yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian ini ya. Yang kedua itu saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak ini. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraannya. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang terakhir, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, ibu di sini setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Ibu? Setuju, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini ya. Bagaimana kalau kita terlebih dahulu mendengar dari Ibu Risma terlebih dahulu gitu ya untuk menyampaikan keterangannya. Gimana? Setuju, Ibu? Setuju. Oke, setuju. Baiklah. Silahkan Ibu untuk menjelaskannya bagaimana. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Pak, Ibu Elis ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Yang mana padahal di dalam perjanjian Ibu Elis ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Nah, namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Elis ini. Oke, baik. Berarti Ibu Risma ini sangat kecewa gitu ya kepada Ibu Elis ini. Iya, Pak, sangat-sangat kecewa. Iya, siap, baiklah kalau begitu. Dan Ibu ini menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, begitu Ibu ya? Iya, Bapak, karena hutang Ibu Elis ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian
saya ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Oke, siap, baiklah Ibu. Mohon maaf sebelumnya, Ibu, berapa nominal yang diberikan kepada Ibu ini? Berkisar 50 juta untuk hutang piutang. Baiklah, kita telah mendengarkan Ibu Risma ini memberikan keterangannya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk Ibu Elis memberikan keterangannya bagaimana. Terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bu Risma. Apakah ya tidak ada jalan selain alternatif mungkin? Melakukan gugatan masih banyak jalan alternatif. Berunding misalnya, saya berpikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menyendarai harga diri saya. Ibu jangan begitu, saya sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap ibu ya. Kalau ibu memang ada itikat baik, seharusnya ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik Ibu dan Ibu, kalau kita seperti ini, mediasi ini akan gagal. Betul? Kalau kita dengan emosi, mediasi kita akan gagal. Mengerti? Setuju? Maaf Pak. Baik, boleh dilanjutkan Ibu Elis. Jadi begini, Pak. Saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bu Risma dengan menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya tercoreng, Bu. Ibu kan sudah saya peringatkan dari tadi. Nada Ibu bisa diturunkan sedikit. Jangan menyulut emosi. Begitu Ibu ya. Mengerti Ibu? Mengerti Pak, maafkan. Iya, jadi saya tanggapi bahwa Ibu ini tidak menerima dengan tindakan Ibu Risma melaporkan gitu ya. Begitu Ibu? Iya. Baik, di sini pun saya ingin mengetahui apakah gitu ya usaha Ibu itu kurang dihargai gitu Bu ya. Jadi Ibu mempertahankan nama begitu Ibu ya. Iya, harga diri, mencoreng, mencenderai. Siap Ibu. Kita di sini kan bermediasi ya. Saya sebagai penengahnya. Kita jangan sama-sama egois juga di sini Bu ya, agar permasalahan kita dapat terselesaikan. Benar Ibu ya? Betul, benar. Ya. Baiklah gitulah, setelah saya mendengar gitu ya permasalahan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, di sini saya mendapatkan 2 poin penting. Yang pertama itu sebenarnya Bapak dan Ibu ini itu menginginkan adanya hubungan yang baik begitu ya. Ya, yang kedua itu menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan begitu ya. Kalian maksudnya Pak ya, siap betul. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak, Ibu dan Ibu Elis ini, jadi kita mencari solusinya begitu ya. Iya, betul. Bagaimana sih solusi ini cepat terselesaikan begitu ya? Yang pertama, mungkin di sini Ibu Risma sebagai penggugat yang mempunyai uang begitu Bu ya, ingin cepat selesai, ingin uangnya kembali gitu ya. Tapi Ibu sebagai tergugatnya di sini ingin mempertahankan harga diri Ibu, mungkin karena Ibu Risma di sini melaporkan Ibu kepada pengadilan begitu ya. Iya, sangat benar Pak. Ya, kalau kita sama ego Bu ya, tidak akan terselesaikan. Jadi kita sarankanlah baik Ibu menerima tidak kalau saya
ingin Bu Risma dulu ingin menyelesaikan pembicaraan yang akan selanjutnya yang harus Ibu lakukan begitu. Setuju gak, Bu? Setuju, itu sangat benar dan saya harapkan. Nah, ya, siap. Ibu Risma, mangga ingin sampaikan, ingin beres. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi Ibu Elis harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jatuh tempo. Begitu Ibu, kata Ibu Risma ini ingin. Jadi gimana nih tanggapan Ibu tentang permintaan dari Ibu Risma ini? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dari Ibu Risma ada kebijaksanaan, yaitu yang seperti tadi dikatakan, ada jalan alternatif. Mungkin apakah sebelum saya dibawa ke pengadilan atau ke jalur hukum, apakah ada jalan yang lebih ringan, misalnya apakah masih bisa dicicil? Jadi kesanggupannya misalnya nyicilnya bisa 1 juta per bulannya. Apakah bisa? Tidak, Bu? Baik, bagaimana Ibu Risma? Boleh jika memang dari Ibu Elis mengajukan untuk menyicil dan mengansur hutang piutang itu dalam 1 bulan 1 juta, saya menerima. Alhamdulillah kalau begitu ya. Mungkin di sini juga kita ada 2 permasalahan berarti ya. Yang pertama itu Ibu Elis pengen mencabut mungkin ya laporan Ibu Risma ini ke pengadilan. Apakah Ibu Risma setuju juga untuk mencabut laporannya terhadap Ibu Elis ini? Baik Pak, saya setuju karena Ibu Elis ini ada itikat baik untuk mengansur hutang piutangnya, maka saya akan mencabut dari pengadilan. Alhamdulillah Gugatan kalau begitu Ibu ya. Kita mencapai kesepakatan bersama begitu Ibu ya. Alhamdulillah. Amin. Yang pertama, Ibu Risma siap mencabut laporan kepada pengadilan atas Ibu sebagai penipuan. Yang kedua, di sini juga alhamdulillah ya kita mencapai titik temu bagaimana hutang Ibu Risma ini ada itikat baik dari Ibu Elis ini 1 juta per bulan. Baik, Insyaallah. Alhamdulillah ya kita mencapai kesepakatan bersama Ibu ya. Alhamdulillah kalau begitu Ibu ya. Baiklah, poin-poin yang kita sampaikan sudah mungkin terlaksana. Mungkin di sini sudah ada surat perjanjian juga, tanda tangan dulu. Dari Ibu tergugat dulu tanda tangan menyanggupi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Risma sebagai penggugat. Alhamdulillah, saya menerima surat perdamaian ini Bu ya, yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Mudah-mudahan hubungan baik Ibu Risma dan Ibu Elis semoga cepat membaik ya. Begitu Ibu ya, udah beres? Ya, Baik, terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. Pak. Alhamdulillah. Sama Bu Risma, terima kasih. Salaman, teman berdamai ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Terima Pak. kasih, Pak.